perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Asmasari dengan NIM 8564921138. Saya mahasiswa semester 6 dari UPPJJ Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Simbiosis terbagi tiga. Yang pertama itu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama tabel pengamatan, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga penggaris. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara lebah dan bunga. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan ketika serbuk sari menempel di tubuh lebah dan kemudian terbawa ke bunga lain. Bagi lebah, bunga menyediakan makanan berupa nektar atau cairan manis. Sementara bagi bunga, lebah membantu penyerbukan. Saat lebah menghisap nektar, serbuk sari akan menempel di kakinya. Saat lebah hinggap di bunga lain, serbuk sari tersebut jatuh ke kepala putih, sehingga terjadi penyerbukan, dan bunga dapat berkembang biak menjadi buah dan biji. Yang kedua, sarang semut pada akar pohon. Sarang semut pada akar pohon adalah contoh simbiosis mutualisme, di mana semut mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan, sementara pohon mendapatkan perlindungan dari hama. Hubungan ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Manfaat bagi semut, pohon menyediakan rumah atau sarang dan makanan, seperti nektar. Sementara manfaat bagi pohon, semut melindungi pohon dari serangan hama dan serangga lain yang dapat merusak tanaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah satu organisme diuntungkan, sementara yang lainnya tidak mendapatkan manfaat maupun kerugian. Contoh yang pertama yaitu sisik naga yang menempel pada pohon belimbing wuluh. Hubungan simbiosis antara tumbuhan sisik naga dan pohon belimbing wuluh adalah simbiosis komensalisme. Tumbuhan sisik naga diuntungkan. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan epifit yang berarti ia menumpang hidup pada pohon lain untuk mendapatkan tempat tinggal yang tinggi agar bisa memperoleh cahaya matahari. Sisik naga tidak mengambil nutrisi dari pohon belimbing wuluh, melainkan membuatnya sendiri melalui fotosintesis. Pohon belimbing wuluh tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai inang, pohon belimbing wuluh tidak terpengaruh oleh keberadaan sisik naga yang menempel. Sisik naga tidak menyerap nutrisi atau merugikan pertumbuhan pohon tersebut. Contoh yang kedua adalah tanaman paku di pohon asoka. Hubungan simbiosis antara tanaman paku dan pohon asoka adalah komensalisme. Tanaman paku mendapatkan keuntungan. Dengan menempel pada pohon asoka, tumbuhan paku dapat mencapai tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup, yang penting untuk proses fotosintesis. Tanaman paku juga menyerap nutrisi dari air hujan dan serpihan organik yang menempel di kulit pohon. Pohon asoka tidak terpengaruh. Tumbuhan paku tidak merugikan pohon asoka dan juga tidak memberikan manfaat. Ia tidak mengambil nutrisi atau air dari pohon inangnya karena membuat makanan sendiri. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah satu organisme mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia termasuk dalam simbiosis parasitisme, di mana nyamuk diuntungkan karena menghisap darah manusia untuk makanan dan berkembang biak. Sementara manusia dirugikan karena merasa gatal dan berisiko tertular penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau malaria.
Contoh yang kedua adalah kutu putih pada tanaman. Kutu putih mengisap cairan dari tanaman yang menyebabkan tanaman menjadi lemah dan keriting. Kutu putih merupakan pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tanaman. Sedangkan tanaman pihak yang dirugikan karena kehilangan nutrisi dan bisa menjadi lemah atau mati.